Oh, mendung guys. Mendung tahu nggak lo? Tempat kalian mendung nggak? Amin, makasih doanya. Iya, mendung banget. Panas. Di mana panas? Jogja, jauh bener. Situasi mudik bagaimana ya guys? Yang macet kami yang Pemalang, Bono. Pemalang, iya Pemalang. Pemalang itu lahiran bapakku loh. malah ngelahiran bapakku. Mami nyusun katanya kebalik. Bapakku lahir di Malang, kamu malah lahir di bapakku. Taruh di sana di buk tuh. Iya, di tempat duduk itu. Nah. Macet lah Mi, masa? Katanya lancar. Mami susun kota. Protes aja anak ya kan. Sini mendung malah gerimis. Lagi hujan gerimis, turun gerimis. Nggak jadi gerimis? Hah, masa? Nggak jadi. Tadi sih udah rintik-rintik guys. Masa Jakarta sih masih normal. Kayaknya nggak begitu banyak yang mudik tahu. Mobil aja di parkiran masih banyak. Tahun kemarin mau udah pada itu. Udah pada sepi tanggal segini. Halo Mami cantik, kalau juga. Tulang kacang banyak berokan. Nah, nggak tahu lah, tahu pulang tahu nggak ke tulang kacang. Kabar itu gimana? Mana gua tahu si Warokok. Udah lah, males gua berdebat. Gua udah capek juga ngoceh-ngoceh di TikTok guys. Baik-baik aja lah ya. Bodoh amat lah mereka mau begana mau begini. Kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa, cuma dibully doang, tau nggak? Bunda semakin glowing apa? Ini kamera sayang, udah seminggu Bunda nggak pakai skincare. Ini bangun tidur cuci muka aja belum, ya. Gitu, makanya kalian tuh pakailah iPhone Pro Max 15. Bunda nggak bikin kue, beli aja beli. Bunda beli aja sayang, Bun di Indramayu mah rame. Rame apalah, paling juga salam-salaman. Tapi sangat menghibur, iya lu menghibur. Akun gue di ban melulu, tau nggak Ngerti nggak? Ini aja baru nyala lagi nih, habis di ban seminggu. Kemarin gara-gara ada hater, gue maki, di ban lagi. Untung cuma 2 hari. Puasa kami baju lebaran mana aman Bun lah. Lu kira gua anak kecil pakai baju-baju lebaran. Ya. Kalau Bunda pulang ke Indramayu ntar ke apa itu? Iya. Pakai akun yang ini di privat sama papi. Pusing uang belum turun aja guys. Semangat bela kebenaran, ya kan udah. Kan udah, yang salahnya kan udah di kerangkeng, mau apa lagi, ya kan? Kalau cecunguk mah udah biarkan aja lah, anjing menggonggong kafilah berlalu, nggak penting gue, nggak ada urusan sama mereka, ya. Karena mereka adalah bukan pelaku, paham nggak? THR sudah turun Mi, sudah turun. Gue ngasih THR karyawan yang ada juga. Masa ketupat nantilah di kampung itu. Di kampung. Tambah glowing apaan? Seminggu nggak pakai skincare. Belum mandi pula ini. Ya. Gerimis guys. Gerimis mengundang. Puasa aja kagak, pada ribut lebaran aja kalian. Emang kalian pada puasa?
Enggak sakit. Yang sakit kantong sayang. Di sini gerimis. Gue puasa cuma dapat seminggu. Oke deh, Kai. Anak gue nanya anak mulu dari zaman jebol. Anak mulu, bosen. Gue minum jamu ini. Kalian pada puasa kan? Gue beli jamu di TikTok. Jamu yang ada sereh, kunyit, jahe, laos, apa-apalah. Dibikinnya kayak teh, tau nggak lo? Kayaknya sih lumayan, coba gue minum dulu ya. Yang puasa diem. Masih panas. Bon 10 tambah 10 berapa? 200. Bon sepil cat rambutnya dong. Tapi ini kayaknya bunda nggak cocok deh. Masa pakai cat ini uban bunda bertambah loh. Banyak ubannya. Itu pakai bleaching dulu kan? Iyalah pasti sayang. Suami berapa? Satu lah. Satu aja, banyak-banyak amat. Satu aja nggak habis-habis. Bun, ya Koko, makasih kok kuenya kok. Repot-repotin aja loh. Gak usah repot-repot Koko. Seger di pagi ini Bun, lo yang seger. Bun, pernah operasi gigi bungsu nggak? Enggak sayang. Sama-sama Bun, ya kok. Belum pernah, kenapa? Merdeka. Widih, Koko Cimot yang menang. Gitu guys. Bila malam ku sebut bayang dirimu, dalam tidur selalu ku impikan. Di sini hujan tahu, gerimis tahu kok. Gerimis di sini. Kok lu mau naik? Lu masih ke band lu ya? Lu masih ke band ya? Sekarang Bunda mah nurut lu kira gua ayam nurut. Harus pakai akun lain, oh. Arthur Wesley. La 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 la. Bila malam ku sebut bayang dirimu. Gak puasa mingga sayang. Bunda puasa cuma seminggu doang. Itu beritanya hoax apa gimana ya Bunda? Yang mana? Berita apa? Berita apa? Itu jodoh sayang, bukan Bunda mau suami muda. Kenapa tidak puasa Bunda? Lagi males aja sayang. Lagi banyak pikiran jadi rasanya males. Ngerti gak sih? Karena itu harus puasa Bunda, iya tahu. Apa sih yang dipikirin, ngalir aja lah. Ya sekali-kali lah, gue punya kepusingan, emang kalian doang yang punya pusing. Bunda kayak kurang sehat, maklum lah sayang mau lebaran. Ya kan, mau lebaran. Iya menguji kisah bahwa iya kasihan rumah sakit. Apa itu? Mau lebaran guys, ngerti nggak ya?
Bunda nenek itu ditangkap, yang enggak itu hoak. Hoak itu prank. Alis cetar badai ya. Ya. Justru cucu bunda ya, cucu ponakan anak papi itu semuanya puasa. Cuma bunda yang nggak puasa. Cucu bunda aja itu nggak batal sama sekali, ngerti nggak? Ya. Ya. Semuanya puasa semua, ponakan aja puasa. Ngerti nggak? Kok bangga nggak puasa? Siapa yang bangga lagi, tell me? Lu nanya, inilah terkadang kalian. Lu nanya, gue jawab jujur. Gue bisa aja bilang puasa sama kalian, cuman buat apa? Gue udah berdosa nggak puasa, gue berdosa juga berbohong. Nih otak kalian pakai, ya. Ya nggak puasa aja, urusan gue, dosa dengan Tuhan. Ngapain kalian repot? Kalian nanya, gue jawab sejujurnya. Gue nggak bangga, ngerti nggak? Ya, cuman gue menceritakan gue bangga punya cucu, punya anak, punya suami, ponakan pada puasa semua. Ngerti nggak sih lo? Ya. Jadi kita jangan dosanya double-double sayang. Kalau orang bertanya puasa nggak, ya gue jawab enggak, karena gue memang nggak puasa. Daripada gue jawab puasa tapi nggak puasa, malah dosa 2 kali gue. Ngerti nggak sih lo? Lu suka dengan gue silakan, nggak juga nggak apa-apa, ya. Kalau nggak yang nggak puasa juga bukan dosa lu, dosa gue. Tapi lu nanya, gue jawab jujur. Itu suatu prinsip buat gue. Jangan sampai gue dosa 2 kali. Ngerti gak sih lo? Ya. Begitu. Ya. Bunda sudah kunjungan ke Niki? Belum lah sayang. Yang ada ntar diusir. Bikin malu sendiri-sendiri. Ya. Seperti itu. Jonathan. Kemana aja Jonathan, apa kabar? Seperti itu ya. Bunda kok. Oh itu lu. Di kantor Bun, tidak apa-apa kepin aku, jadi aku berkelana kemana-mana. Gimana? Apa judul nih hari ini? Judulnya Jakarta lagi mendung. Mendung sengaja Kok sudah kunjungin kok Niki belum? Kok kalian nggak lihat dengar berita? Bentar, gua ambil casan dulu ya. Nikita tidak mau dibesuk selain keluarga. Kalian nggak dengar berita sayang? Nikita Mirzani tidak mau judulnya 1-0. Nggak bisa pakai daster di sini ya. Guys, aku menang guys. Indonesia menang guys. 1-0. Aku Indonesia. Garuda di dadaku. Nggak bisa dibesuk juga, karena kemarin juga aku pun niat besuk, cuman kan aku pikir siapalah aku ini, nanti aku datang besuk, dia masih sibuk, artis-artis datang gitu loh. Iya, daripada kita ditolak kan, misalnya so iye nanti. Ya udahlah, yang terpenting adalah doa. Doakan yang baik-baik aja, yang terbaik aja lah, ya kan gitu, kan? Tapi guys, aku tetap nanti mau pakai daster meskipun kakak kids yang kalah ya. Kenapa Koko mau meskipun Koko Indonesia yang menang? Itu adalah bentuk persahabatan gitu loh. Jadi menghibur gitu. Jadi menghibur hati yang memegang kemarin Bahrain, kan aku hibur juga gitu loh. Tapi nanti malam ya, kalau nggak nanti malam, kalau Bunda nggak sibuk gitu loh guys. Ntar gue nebeng di sini. Ntar malam gitu. gue enggak. Enggak, gue nggak sibuk. Ntar gue nggak sibuk, benar jawabnya. Gak ada panggilan ya Bun. Iya kan gue bilang sudahlah, buat kubu, buat merasa menjadi pembela sudahlah ya. Nggak usah lah mengejas, menghina atau membabi buta. Kalaupun lawan begana begini, diamkan gitu loh. Karena yang gue bilang, gue saat ini yang dibutuhkan NM adalah doa, bukan pembelaan yang seperti sekarang yang ada ya kan, gitu loh. Begana begini malah bikin tambah keributan, tambah musuh. Ya buat apa? Itu
itu nggak baik. Percayalah, yang diinginkan saat ini cuman kebebasan doang kok, kan seperti itu. Nggak ada pengen begana begini, pengen dicenguk banyak teman atau segala macam. Doakan aja yang baik-baik. Kan gue bilang saat ini dibilang mungkin kalau waktu boleh diputar itu dia pun nggak, lebih baik mungkin dia nggak punya apa-apa daripada dia harus berpisah dengan anaknya. Yang diberatkan pasti anaknya itu. Buncer tidak menghujat 2000 hilang, Bun. Ah, Bucer tidak menghujat 2000 hilang, Bun. Apa sih? Bunda dijekin. Kim apa Kin? Dijekin kali. Betul Bunda, iya sayang ya. Apalah harta yang selama ini dia ributkan, dia cari. Pada akhirnya kebahagiaan, kebebasan dia itu terbelenggu. Ada ibarat kata buat orang-orang di dalam itu, ada pepatah begini loh, kebebasan itu mahal harganya. Ya itulah, ya gue kasih tahu sama kalian. Di dalam itu jangankan sebulan, 1 jam aja itu, gila. Terasa kayak di neraka dunia. Yang disebut neraka dunia yaitu, ngerti gak kok? Yang namanya disebut neraka dunia itu ya di dalam tahanan. Jadi makanya kalau ada di tahanan itu jalani dengan ikhlas. Kalau jalani dengan ikhlas pasti itu bisa menjalani semua itu. Ya. Karena meskipun kata Bunda di neraka, ini dua sisi ceritanya. Biar nggak TV One aja yang punya dua sisi. Ya. Nah, kalau di kalau di penjara itu kita tempatkan untuk perbanyak berdoa, istirahat, mendekatkan diri dengan Tuhan, itu juga bagus. Karena penjara bukan akhir dari segalanya gitu loh. Jadi begini, kayak gua sama Bunda ini kan, kemarin kita berseberangan, gua NM, dia SS. Karena di Indonesia ini akan ada kasus baru lagi, misalkan contoh Willy Salim. Gua berdua ini Willy Salim sekarang, gitu loh. Jadi nggak usah diperpanjang. Kalau kita ribut itu masa mau ribut sampai mendarah daging? Iya. Ya, cuman... Karena kita di satu kasus bisa aja berbeda pendapat. Di kasus lain kita aja bisa aja sejalan. Kayak sekarang nih, gue kemarin berbeda pendapat sama si Koko. Sekarang gue masih si Zanzabella nih berbeda pendapat, ya kan? Ya kita baik-baik aja, namanya juga konten kreator, ya kan? Otak kita kan nggak mungkin sama selamanya, kan begitu dong ya. Kayak kemarin waktu Agus sama Tenovi, Bunda siapa? Tenovi kan? Gua Novi lah. Ya sama tuh, sama. Kalau Jadi gua waktu itu mah Novi garis keras, gila, apapun itu. gitu. Apapun orang, kekurangan dia apapun itu ya, karena gue pikir manusia itu nggak ada yang sempurna. Nggak mungkin Novi itu nggak punya kesalahan, apapun itu ya kesalahannya. Apa masa lalu, apa masa sekarang, apapun itu gue maafkan buat gue pribadi. Karena apa? Lu untuk mendekati seperti sekarang Novi, ya jangankan gue pribadi nih sama ODGJ, apa yang dilakukan Novi itu di luar kepala gue banget, ngerti gak sih? Bagaimana cara mendekati, gimana lu gak takut, gimana lu bisa menghadapi bau, sedangkan gue bau dikit aja walaupun rumah gue gembel nih di tempat kumuh, ngerti gak? Gue kalau ada bau dikit aja itu bisa gak makan nasi tuh, bisa 2 hari sehari tuh gak pengen makan, gak pengen apa, nguhuleng karena keingetan baunya itu loh, kau ngerti gak? Nah sedangkan ODGJ kan pasti bau punya, iya kan? Tapi dia mau sampai nyukur, sampai mandiin, sampai nyetekin kuku pakai tangan sendiri. Bagaimana caranya lu? Gue nggak bisa makan setahun barangkali itu pengen muntah. Kasarnya kan begitu. Nah, itu kalau Novi. Kalau Willy? Kalau Willy, ya selama dia dalam arti kata gini loh ya, dia kan kesana kan niatnya juga niat baik, tidak ada unsur mau niat jahat, ya kan?
Ya mungkin memang dia bukan hanya laga-laga apa namanya bersodakoh, tapi dia juga memang ada mau bikin konten ya. Tapi kalian juga harus sadar mereka itu memang pekerjaannya konten kreator dan harus tahu konten kreator penghasilannya adalah dari bikin konten. Ya kita maklumin kan begitu. Daripada konten kreator yang gak bermodal sama sekali, tapi banyak cincong, ya kan? Ya mendingan kayak Willy Salim udah banyak nyumbang hana ini hono hana, ya kalian tahulah seperti apa Willy Salim apa namanya menyumbang di Indonesia ini kan kasarnya begitu. Di balik huru hara kemarin ya dia seharusnya nggak usah lah harus seperti sekarang kan begitu dong. Carilah titik temu yang baik seperti apa kan, nggak usah lah yang kasarnya ya mohon maaf nih ya, ada yang dari kerajaan, ada pejabat lah, begana begini. Itu kan sama dengan menunjukkan kualitas diri sendiri seperti apa, ya kan? Seharusnya kan mereka tahu lah si Willy Salim datang ke sana kan niatnya baik, ya dong. Tapi ternyata ada kendala yang memang tidak diinginkan. Ya siapa juga sih manusia nggak ada yang pengen di dalam melakukan seperti itu ada masalah kan, itu kan di luar kendali, di luar nalar, ya kan? Cari aja sumbunya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, kan begitu dong, ya kan? Apapun itu kita bisa maklumi gitu kalau orangnya bisa punya perasaan untuk melihat permasalahan ini gitu. Bun, bagaimana pendapat Bunda kalau dibilang Willy Salim kesana cuman konten? Cuman konten. Apa? Luput. Cuman sekedar konten. Cuma konten. Ya enggak lah kalau cuman konten, kenapa jauh-jauh ke Palembang? Iya kan? Kan gue bilang tadi, dia memang tidak pure bersodako. Dia memang ada bikin konten. Lah, ya memang seperti itu. Ya kan memang seperti itu pekerjaan konten kreator. Tapi kan gue bilang masih mending juga Willy Salim. Konten kreator bermodal. Dan bukan sedikit biaya yang dia keluarkan. Dan uang tersebut dihasilkan dari mana? Dari bikin konten. Daripada kan banyak konten kreator. Ya kan cuma modal cocot doang, cuma mulut doang. Ya kan bisa menghujat, bisa memaki orang. Nyumbang kagak, apa kagak. Mendingan mana? Ya mendingan Willy Salim lah. Dia mah nggak pernah menghujat orang, nggak pernah menghina orang. Ya kan kalaupun ada kesalahan, ya kita harus maklumin, namanya juga dia manusia. Ya kan, apalagi dia juga bukan orang yang profesional dalam memasak. Nah, kita kasih tahu lah dia caranya bagaimana ke depannya biar lebih baik, kan begitu. Satu misalkan kayak permohonan maaf, atau diulangi lagi coba masak-masak dengan berapa kali besarnya, tunjukkan kalau Palembang itu memang tidak seperti itu. Masih banyak cara-cara yang lebih elok lah untuk mendamaikan satu sama lain. Jelek ya guys. Dibanding harus dilaporkan dan lain sebagainya. Dong, bener gak sih? Bun, sebenarnya yang di Om D kan, yang pas waktu dia klarifikasi sama si BB kan, itu menurut saya tidak adil. Tidak adil kenapa? Lah. Lagian seharusnya si BB juga itu ada kebencian sama si Willy Salim dari awal gitu loh. Jadi tidak adil. Iya. Iya, seharusnya juga itu sama aja menggiring sesuatu hal yang gak baik juga gitu loh. Tapi ya biarkan aja lah, orang ya itu kan sah-sah aja, bebas berpendapat ya kan. Ya. Bebas berpendapat, nanti kan masyarakat sendiri yang menilai. Tapi dibalik itu semua ya toh juga sama-sama niat baik. Gue yakin Willy Salim niatnya baik kok, nggak ada niat mau mau mempermalukan wilayah tersebut atau segala macam, nggak ada. Ya kan, buat apa dia mempermalukan? Untungnya apa mempermalukan? Ya kan, dia juga nggak mungkin lah. Itu wilayah Indonesia, buat apa mempermalukan? Dia kalau buat mempermalukan ngapain capek-capek datang ke sana, buang-buang duit dan lain sebagainya, buang tenaga dan lain sebagainya, dong. Gitu. Cuman ya itulah sangat disayangkan.
konten kreator di sana atau pihak-pihak yang memang sebaliknya ya menyalahkan si Willy Salim, sangat disayangkan gitu. Lalu sendiri sebagai konten kreator yang di situ udah berbuat apa juga gitu loh. Iya dong. Nah, itu kan kejadian juga bukan Jadi baru kali begini, itu aja. guys. Itu juga kan kejadian bukan baru kali itu aja. Si Asar kesana juga kan katanya lebih parah. Jam tangannya hilang yang harga 5M. Belum apa lagi tuh. Iya dong? Itu juga Jadi harus. begini, yang aku sama Bunda bahas ini bukan orang dari kotanya itu. Jadi kalau menurut saya Willy Salim nggak salah, Kota Palembang juga nggak salah, gitu kan? Karena nggak semua seperti itu. Yang Ya, salah tidak itu lah. oknum, gitu loh. Yang salah itu oknum, gitu guys. Kita juga paham lah. Kita juga paham. Nggak mungkin semua orang satu Palembang tuh rakus semua, geragas semua. Nggak mungkin ya dong. Kan begitu. Itu hanya beberapa gelintir manusia saja yang seperti itu. Ya baiknya kan ditindaklanjuti aja. Cari aja orang-orang yang ngambil kayak begitu kan. Kasih sanksi apakah, jangan ulangi lagi kah, bikin malu wilayah sendiri kah, kan begitu. Ini kita udah berbuat baik, suruh minta maaf, itu pun dia mau apa lagi, ya kan? Tapi Jadi sekarang, menurut kalau saran saya sih jangan diperpanjang karena begini, daerah Indonesia kan itu tidak cuma Palembang saja. Kalau saya sih orangnya itu kan mengerti maksudnya situasinya seperti apa. Tetapi banyak orang yang di anak bangsa kita yang tidak mengerti dan akhirnya semua menghujat kota tersebut. Nah, saya juga menyarankan kepada warga Indonesia yang lain di kota lain jangan lebih memperkeruh gitu. Karena apa? Iya. Itu semua jangan bawa kotanya gitu, kasihan. Karena di Palembang juga ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang kere, ada orang rakus. Itu semua udah biasa gitu loh. Di semua kota begitu gitu loh. Gitu kan? Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang sedang, ada semua gitu. Gitu. Iya, Jadi wali- jangan juga maaf, tapi maksudnya punten ya maaf. Jadi kayaknya kan kalau kata-kata mengharamkan atau menggini WL untuk datang ke situ itu juga menurut saya terlalu berlebihan lah. iya, Terlalu biarin aja kan gue bilang. Biarkan aja satu daerah mengharamkan Willy Salim. Indonesia ini masih banyak wilayah kok, ngapain pusing, masih banyak yang nampung. Pusing amat, iya kan? Terus masalah Tapi kalau pertanyaan gua begini, Bun. sekarang Kalau gue tanya, seandainya emangnya Nah. masalah kalau si Willy Salim gak boleh ke daerah tersebut? Masih banyak Indonesia ini yang amat sangat membutuhkan uluran tangan orang-orang seperti Willy Salim. Ngapain pusing? Kasarnya kalau misalkan seperti itu, kasar itu kan sama dengan tidak dimaafkan. Dong, Tuhan aja pemaaf kok. Pertanyaannya, kalau seandainya si Willy Salim punya sertifikat, dia punya rumah di situ, dia nggak boleh datang juga. Ya kan? Jadi begitu guys, kalian juga yang ada di sini ya, saya sarankan gitu loh, biar bagaimanapun Palembang itu adalah bagian dari Indonesia, di situ juga banyak saudara-saudara kita. Jadi maksudnya jaga ketikan kalian gitu, jangan memperkeruh suasana gitu guys. Karena biar bagaimanapun warga Palembang itu adalah bagian dari kita gitu kan, dia adalah negara kita dan tidak bisa dipisahkan gitu guys. Jadi kita semakin hari 2025 2026 kita itu semakin sulit cari duit gitu kan, cari uang. Jadi kalian jangan memperkeruh sana gitu. Jadi tetap jaga kekompakan gitu guys. Iya. Kontennya Willy yang memperkeruh. Yang memperkeruh ya yang ambil daging. Ngerti nggak kok kontennya Willy sih? Kalau Willy itu kan bicara fakta. Kecuali nuduh fitnah ya memang kenyataannya. Kecuali settingan ya nggak tahu deh. Tapi kalau bukan settingan yang salah ya yang ngambilin daging lah. Udah tahu belum matang. Dan dia udah tahu sih Willy itu konten kreator untuk dibikin konten ini. Kenapa belum waktunya udah diambilin kan begitu? Ya. Iya, kan Bunda bilang konten kreator yang ala
yang abal-abal yang nggak jelas ya kan, pada ikut memperkeruh keadaan. Mereka udah bisa apa? Konten kreator yang modal mulut ngobrol ceak doang bisa apa untuk Indonesia? Willy Salim itu udah nggak kehitung. Apapun itu, mau settingan kayak mau apa kayak, yang terpenting dia udah bisa bikin masjid, anak-anak udah gak kehitungan lah, ya kan begitu dong, udah ada buktinya lah, kan begitu. Intinya guys, kalian yang ngomong-ngomong terlalu kayak begini ya, intinya manusia itu tidak ada yang sempurna, ada kekurangan tapi banyak kebaikan. Bisalah pandai-pandailah kita, jangan semata-mata selalu melihat kekurangan orang lain Jangan saja. sok tahu sih, jangan sok tahu bagaimana. Jangan sok tahu bagaimana. Ya. Kan begitu. Seharusnya ya baik-baik aja. Kan begitu dong. Berikan arahan. Apa sih, paling juga permintaan maaf. Permintaan maaf, dia udah datang juga ke wali kota, dia juga bikin konten permintaan maaf di podcastnya Deddy Bozer juga udah minta maaf, dia udah ngakui itu bukan settingan. Terus maunya kalian apa? Semua mau nih dipenjarain gitu? Seneng banget menjarain orang, heran gua. Ya. Willy Salim nggak salah, Palembang nggak salah, yang salah siapa kok? Yang salah yang geragas, udah. Ngapain sih kalian repot bener? Gimana? Sini Akron. Atau Om Bundin juga minoi nanti bantu apa? Jadi apronnya di mananya? Si Bombon, Bobon Santoso mau ke sini tuh, kayak mau ke apron, mau bikin konten. Ya Allah, lagi maksudnya kuali merah putih, kuali merah putih, masa besar. Iya. Iya, nggak tahu kapan katanya, Gang. Ntar gue tanya sama Mas Bim. Mas Bim. Mas Bim katanya Bobon Santoso mau bikin itu konten di sini kapan? Orang buat kebaikan kok di penjara masyarakatnya, apa itu? Ini mama keren banget rambutnya. Yang sebelah bukan mama, itu bapak-bapak. Gua mama, jangan kebalik. Jangan ketukar, ntar bunda yang jadi bapak-bapak, gue yang jadi emaknya. Jadi begitu ya guys ya, sudahlah kalian jangan seneng banget memperkeruh keadaan ya. Kalian juga nggak boleh menghakimi Palembang ya, daerah tersebut. Juga sebaliknya nggak boleh kalian juga menghakimi Willy Salim ya. Dua-duanya benar kata Koko, nggak salah. Yang salah adalah yang geragas, ngerti nggak ya? Yang salah adalah yang geragas ngambil daging belum waktunya mateng. Sebetulnya belum mateng juga nggak apa-apa barangkali kalau diatur dengan benar ya, merata kebagian semua. Ini kan enggak, yang ngambil sepengki, yang seember, kan begitu. Itu kan nggak adil namanya. Seperti itu. Sebetulnya kalau kayak konten-konten gitu, gue yakin ya mereka juga mampu kok makan seperti itu. Cuma mereka seneng aja ada artis datang, ya kan? Seberapa banyak sih kalau dibagi, ya kan? Paling juga ayam 2 potong atau daging 2 potong, nggak mungkin mereka nggak mampu. Tapi kan kebersamaannya itu, rasa peduli konten kreator kan, gitu loh. Kebersamaan, tunjukkan kalau masyarakat Indonesia itu senang kebersamaan, kan begitu dong. Udahlah kok, ada yang ngaji kok. Ya kita turun dulu, nggak enak. Ya, oke guys, ada yang ngaji guys. Dadah semuanya. Ntar malam jam berapa lo? Ntar gue kabarin.